Selamat pagi anak-anak kelas 4. Hari ini kita kembali belajar pendidikan agama Hindu dan budi pekerti. Sebelumnya, mari kita awali dengan mengucapkan panganjali umat. Om Swastiastu. Om Awigenamastu Namo Sidam. Adapun materi yang akan kita bahas hari ini adalah KD 3.2, yaitu menghargai orang suci yang patut diteladani. Orang suci penuntun umat. Dalam Catur Weda disebutkan ada 4 guru yang harus dihormati. Di antaranya adalah guru pengajian, yaitu guru atau resi yang atas jasanya menjadikan kita memiliki pengetahuan yang benar. Hal ini karena berkat para resi yang menerima wahyu suci Weda yang diajarkan kepada umat manusia dalam upayanya mendapatkan kesempurnaan hidup. Pengertian orang suci. Orang suci terdiri dari kata orang dan suci. Orang berarti manusia, suci berarti kemurnian dan kebersihan lahir batin. Jadi, orang suci ialah manusia yang memiliki kekuatan mata batin dan dapat memancarkan kewibawaan rohani serta peka akan getaran-getaran spiritual, welas asih, dan memiliki kemurnian batin dalam mengamalkan ajaran-ajaran agama. Orang suci adalah orang yang dipandang mampu atau paham tentang ajaran-ajaran agama Hindu. Ajaran agama Hindu memiliki banyak sebutan bagi orang suci seperti Sulingge, Maharesi, Bagawan, dan sebutan gelar orang suci lainnya. Sulingge. Kata Sulingge berasal dari kata Su dan Lingge. Su artinya utama atau mulia. Lingge artinya kedudukan atau tempat. Jadi, Sulingge artinya orang yang diberikan kedudukan utama dan mulia karena kesucian diri dan perilaku luhurnya, serta mampu membimbing umat dalam mendekatkan diri kepada Sang Hyang Widi. Sebelum diberi gelar sebagai orang suci, Sulingge, Maharesi, Bagawan, dan sebutan lainnya harus disucikan secara jasmani dan rohani atau pembersihan secara lahir dan batin. Perilaku santun kepada orang suci. Dalam bagian kedua Tri Kerangka Dasar Agama Hindu, yaitu susila atau etika, yang artinya peraturan atau norma untuk berbuat baik, etika, sopan santun menjadi bagian dari hidup kita. Oleh karena itu, sebagai umat Hindu, kita harus mengedepankan perilaku santun kepada semua orang, terlebih kepada orang suci. Dalam Sarasa Muscaya 305 disebutkan hendaknya untuk bergaul dengan orang baik. Contoh perilaku santun kepada orang suci, diantaranya hormat dan taat menjalankan nasihatnya, selalu berdoa setiap mulai suatu kegiatan, rajin membaca kitab suci dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, selalu mengamalkan ajaran Trikaya Parisuda, hormat kepada catur guru, dan melaksanakan resiyatnya.
Jenis-jenis orang suci yang patut diteladani ada dua, yaitu 1. Golongan Eka Jati. 2. Golongan Dwi Jati. Golongan Eka Jati adalah orang suci yang melakukan pembersihan diri tahap awal yang disebut dengan mawinten. Golongan Dwi Jati adalah orang suci yang melakukan penyucian diri tahap lanjut yang disebut madiksa. Golongan Eka Jati. Setelah melewati tahap mawinten, golongan Eka Jati dapat memimpin upacara keagamaan yang bersifat triyatnya. Orang suci yang termasuk kelompok Eka Jati adalah pemangku. Pemangku juga disebut dengan pinandita, balian, dalang, dukun, wasi. Wasi adalah sebutan orang suci yang ada di Jawa. Contoh yang tergolong Eka Jati. Golongan Dwi Jati. Proses upacara untuk menjadi seorang pandita atau sulinggih disebut madiksa. Seseorang yang melaksanakan proses madiksa disebut lahir 2 kali. Kelahiran pertama dari kandungan ibu, kelahiran kedua dari kaki guru rohani atau dang acarya. Guru rohani atau dang acarya disebut dengan nabi. Setelah madiksa, orang suci tersebut diberi gelar sulinggih atau pandita. Kata pandita berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari kata pandit yang artinya terpelajar, pintar, dan bijaksana. Orang suci yang tergolong Dwi Jati adalah pandita, pedanda, bujangga, maharsi, bagawan, empu, dan dukuh. Contoh yang tergolong Dwi Jati. Syarat-syarat menjadi orang suci. 1. Laki-laki dan perempuan yang sudah menikah atau tidak menikah seumur hidup yang disebut Sukla Brahmacari. Pasangan suami istri yang sah, usia minimal 40 tahun, paham bahasa Kawi, bahasa Sanskerta, bahasa Indonesia, menguasai isi kitab suci Weda, sehat jasmani dan rohani, dan berbudi pekerti luhur, tidak tersangkut pidana, mendapat persetujuan dari gurunya atau nabinya. Tugas dan kewajiban orang suci. 1. Melaksanakan surya sewana bagi sulinggih atau pandita. 2. Memimpin persembahyangan umat. 3. Memimpin pelaksanaan yatnya sesuai kitab suci Weda. 4. Melaksanakan tirta yatra. 5. Aktif dalam kegiatan untuk meningkatkan kesucian diri. 6. Mampu memberikan ajaran dharma kepada umatnya. Larangan-larangan bagi orang suci.
tidak menghina guru, tidak membunuh, tidak berdusta, tidak suka bertengkar, tidak rakus atau tamak, tidak terlibat utang piutang, tidak merampok, tidak sombong, tidak memberi makan pada pencuri, tidak minum minuman keras, dan tidak berjudi. Upaya-upaya menghormati orang suci. Sebagai umat Hindu, kita wajib menghargai dan menghormati orang suci sehingga kita selalu mendapat tuntunan dan bimbingan beliau. Cara menghormati orang suci diantaranya adalah mengunjungi tempat-tempat tinggal orang suci, berkata-kata sopan kepada orang suci, mentaati nasihat-nasihat orang suci, memberikan pelayanan yang baik kepada orang suci, memberikan dana punya atau sedekah kepada orang suci, dan meminta nasihat atau petunjuk dalam menyelesaikan suatu masalah. Hanya sekian Ibu jelaskan pada kesempatan hari ini. Ibu akhiri dengan mengucapkan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.